رسول الله سلام عليك يا رفيع الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله جل جلاله في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, sebagai khatib pada kesempatan yang begitu berbahagia ini, tidak jemu mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa yang kita miliki ini, Allah selamatkan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, inilah tema yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, orang-orang tua kita sering mengatakan bahwa rumah tangga ini bukan pelajaran yang 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun, 2 tahun. Karena mohon maaf, kadang-kadang ada usia pernikahan di angka 26 tahun, tapi kemudian cerai. Kalau dilihat dari sisi kehidupan, mereka bukan tidak memiliki mobil, mereka bukan tidak memiliki perusahaan, tapi toh cerai. Jadi hidup berumah tangga, mohon maaf, ada yang kadang-kadang 20 hari pisah. Ada yang terkadang ya hari ini nikah, besok mereka sudah berpisah. Padahal sebelumnya mereka menjalin hubungan, ya istilah anak zaman sekarang, walaupun tidak dibolehkan dalam agama, anggaplah pacaran sampai 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, bahkan berulang kali anniversary dalam pacarannya. Tapi toh masuk dalam jenjang rumah tangga, berantakan, hancur, lebur, tidak ada sisa kata cinta yang dulunya pernah mereka katakan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam membangun rumah tangga ini, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa rumah tangga seorang ustadz jauh lebih sakinah mawaddah warahmah ketimbang mereka yang misal anggap sajalah penjual asongan. Karena kadang-kadang dalam realitanya juga rumah tangga seorang ustadz juga terjadi perceraian. Makanya benar Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, bahwa kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa yang jadi teladan dalam rumah tangga, dalam kehidupan,
Mohon maaf, bukan mereka yang lebih tua jam terbang dalam berumah tangga, tapi tetap merujuk kepada rumah tangga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang beranggapan keberhasilan rumah tangga itu hanya sekedar mohon maaf mereka tidak cerai. Indikator rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bukan hanya sekedar tidak cerai, bukan hanya sekedar mereka bertahan, tapi jauh daripada itu jamaah yang dimuliakan Allah. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah adalah rumah tangga pertama mereka bertahan, yang kedua memiliki kasih dan sayang, yang ketiga mereka sukses membawa bahtera rumah tangga ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berhasil membawa anak-anaknya selamat. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Istri beliau semuanya selamat. Bahkan saya punya kitab di rumah, namanya Al-Mubasysyirat bil Jannah, Nisaul Mubasysyirat bil Jannah. Perempuan-perempuan yang dimasukkan kategori perempuan yang ahli surga. Semua istri Nabi masuk ke dalamnya. Termasuk di antaranya ada seorang perempuan yang dulu pernah ditanya oleh Fatimah, "Wahai Abi, ya Rasulullah, siapakah perempuan pertama yang bakalan masuk ke dalam syurga?" Lalu kemudian Fatimah ini bertanya, tapi dia berharap bahwa dia orangnya. Tapi kata Nabi, ada perempuan di sebelah anu, kalau engkau ingin tahu, itulah orangnya. Akhirnya Fatimah datang ke sana. Setelah datang ke sana, jemaah yang dimuliakan Allah, dia masuk ketok pintu. Waktu itu dia bawa anaknya Hasan dan Husain, ya. Karena Fatimah ini kan istrinya Sayyidina Ali karramallahu wajhaha yang meninggal tahun 40 Hijriah. Kalau Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, Fatimah datang ketok pintu, nyampe di sana yang terjadi, kata nih perempuan, "Mohon maaf saya tidak bisa menerima tamu karena suami saya berpesan bahwa tidak boleh menerima tamu selain daripada laki-laki, selain daripada perempuan." Kata Fatimah sambil membela diri, "Wahai," kebetulan namanya Muti'ah, "wahai Ummu Muti'ah, ini mohon maaf, yang saya bawa ini anak kecil." Kata Ummu Muti'ah, "Mohon maaf, suami saya pesan bahwa tidak boleh membawa orang ke dalam rumah ini selain perempuan, dan itu laki-laki. Suami saya pun tidak bilang apakah ini anak-anak, orang dewasa, kurus, pendek, dan lain sebagainya." Akhirnya Fatimah balik ke rumah. Setelah balik ke rumah, lalu kemudian nyampe lagi, datang lagi, baru diperbolehkan masuk. Nyampe ke dalam, Fatimah tercengang. Apa keistimewaan ini orang? Dia lihat tidak ada yang istimewa dari amalannya. Sampai kemudian Fatimah memberanikan diri dan berkata, "Wahai Ummu Muti'ah, sebenarnya saya nanya kepada Nabi, siapa perempuan yang dijamin masuk ke dalam surga? Dan Nabi mengatakan bahwa itu adalah engkau. Setelah saya nyampe di sini, saya tidak melihat keistimewaan yang kau lakukan." Lalu apa jawaban Ummu Muti'ah? Saya ini sebenarnya punya 3 amalan yang mungkin Ibunda Fatimah nggak tahu ya. Lalu kemudian kata ini orang karena penasaran, kata Fatimah, "Apa itu?" Yang pertama kata beliau, "Saya senantiasa menyiapkan kipas di rumah ini. Tujuannya apa? Kalau suami saya pulang, maka suami saya ini saya kipasin sampai keringat yang ada di dalam badannya atau kemudian rasa panas yang dia rasakan hilang. Lalu yang kedua apa? Yang kedua saya punya kain lap yang tugasnya adalah ngelap apa saja yang kemudian suami saya mau. Yang terakhir, ini Ummu Muti'ah punya kebiasaan memberikan satu tongkat, ya, ibarat kita cambuk kecil lah kepada suaminya sambil mengatakan, 'Wahai suamiku, kalau engkau lihat dalam satu hari ini saya memiliki kesalahan, silakan pukul saya.'" Tapi ini jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kita pahami ini mentah. Ummu Muti'ah taat kepada suami, yakinlah, karena memang suaminya juga dalam riwayat itu adalah seorang sahabat. Nggak mungkin seorang sahabat punya akhlak macam kita yang sekarang, main judi online,
main domino, lalu kemudian main seketer sampai tengah malam, sampai menjelang subuh. Lalu laki-laki yang macam itu disediain yang 3 tadi? Tentunya tidak. Dalam membina rumah tangga ini jamaah yang dimuliakan Allah, rumus sederhananya itu tidak ada tidak bukan. Kalau kita baca sejarahnya orang-orang yang berhasil dalam membangun rumah tangga, siapa saja suaminya bisa ikut apa kata suami, mendukung apa yang disampaikan suami. Ternyata semua dimulai dari kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, bahwa setiap kita laki-laki ini adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintain tanggung jawab. Artinya apa? Nggak usah jauh-jauh melihat akhlak istri kita, lihat saja akhlak kita. Tidak usah jauh-jauh melihat akhlak anak kita, lihat saja akhlak diri kita. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, percaya atau tidak, saat kita sudah jauh dari Allah, maka Allah akan jauhkan anak dan istri kita dari hidup kita. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, keberhasilan rumah tangga itu, apalagi kalau kita bicara rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, walaupun para ahli mengatakan harus ada romantis, sebagaimana Nabi romantis menyebut istrinya ya Humairah. Pertanyaannya, siapa laki-laki zaman sekarang yang sanggup romantis di usia pernikahan 50-40 tahun? Kalau orang baru nikah panggilan sayang, ayang, beb, bucin dan lain sebagainya, semua orang hampir mampu. Sebab kenapa? Dilanda cinta, dibutakan oleh rindu dan kasih sayang. Sehari tidak bertemu seolah setahun, seminggu tidak berjumpa seolah-olah napas terbang. Tapi mohon maaf, ini bukan dalam teori rayuan cinta, tapi ini adalah fakta dalam berumah tangga. Bagaimana kita tetap mempertahankan kalimat sayang itu kepada pasangan hidup kita. Ada orang, mohon maaf jamaah yang dimuliakan Allah, kata guru saya, orang berumah tangga ini ada modelnya seperti burung puyuh. Burung puyuh, kata guru saya, hidup berumah tangga mereka ini unik. Waktu mereka itu anggaplah pacaran atau kemudian ta'aruf, PDKT, mereka ini dekat-dekatan, saling sayang menyayangi, tidak ada kekerasan. Pokoknya kalau bahasa kitanya, mereka mencintai dari hati yang paling dalam. Tapi lihat burung puyuh, setelah nanti burung puyuh ini berumah tangga, anggaplah bahasa kitanya, lalu kemudian burung puyuh ini bertelur, maka yang mengkrami sampai membesarkan anaknya adalah si laki-laki. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, beginilah model rumah tangga orang, bahwa yang melahirkan istrinya, yang membesarkan dan merawatnya adalah si suami. Ada kadang-kadang seorang suami begitu nasibnya. Yang kedua, kata guru saya, ada model rumah tangga seperti ayam jantan dengan ayam betina. Kata guru saya dulu waktu kita mondok di Mustofawiyah, coba perhatiin itu burung, ayam jantan dengan ayam betina, jamaah yang dimuliakan Allah, itu kalau kepengin, itu segala rayuannya dikeluarkannya, muter-muter, lompat-lompat, jingkrak-jingkrak, segalanya. Ya kalau bahasa kita sekarang mungkin ya rental mobil, nampak kelihatan kaya dan lain sebagainya. Tapi ketika telah dia dapatkan, maka perempuan, ayam betina itu dia biarkan bertelur sampai kemudian menetas, sampai mencari makannya sendiri, dia biarkan sendiri. Ini ada model laki-laki seperti ayam jantan, yang hanya mohon maaf selesai birahinya, setelah itu perempuan ditinggalkan, tidak bertanggung jawab. Ada juga yang lebih parah jamaah yang dimuliakan Allah. Kata guru saya, rumah tangga kayak itik. Rumah tangga kayak itik ini adalah rumah tangga yang mohon maaf, mereka tidak perlu rumah. Makanya kalau kita lihat itik, beda itik dengan entok atau soang atau kemudian angsa. Itik ini ya biasa bebek. Bebek jamaah yang dimuliakan Allah itu nggak perlu rumah, nggak perlu tempat tinggal.
Yang penting mereka kawin dah, setelah itu telurnya bererak. Kemana itik perempuan, kemana itik jantan, gak tahu kemana. Begitulah kadang-kadang orang berumah tangga. Yang penting anak lahir terserah kemana tercecer. Bagaimana kehidupannya, itu yang sekarang banyak kita lihat di lampu-lampu merah. Anak-anak kecil tidak tahu kemana ayahnya, tidak tahu kemana ibunya. Dan kadang-kadang kita sedih melihatnya. Bahkan mereka diperjualbelikan oleh orang. Bahkan di suatu ketika saya pernah jalan di kota Pekanbaru ini, melihat dengan mata kepala saya, akibat mereka tidak memiliki induk yang mengarahkan, yang kemudian menasihati mereka. Apa yang terjadi? Rumah tangga yang semacam ini, kecil-kecil, mereka sembunyi ke belakang ruko. Lalu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah membeli lem kambing, dan itu mereka hisap. Saya tahu demi Allah, karena saya berhenti di situ. Dan saya perhatikan apa yang mereka lakukan. Dan kita tidak bisa mengatakan mereka salah 100%. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, dari rumah tangga yang berkemon, dari rumah tangga yang hancur-hancuran, dari rumah tangga yang tidak bisa kita bina dengan baik, dari rumah tangga kita sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab, akan menyia-nyiakan anak-anak kita dan membiarkan mereka hidup dalam kesengsaraan. Berbeda hal andai kata ayahnya meninggal dunia, mereka tinggal yatim, maka kitalah sebagai orang tuanya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, sering perceraian itu batal dikarenakan apa? Dikarenakan satu hal, melihat tangisan anaknya. Saya punya kawan pisah, tapi apa yang membuat mereka bersatu? Ternyata kata kawan saya ini, sebenarnya saya sudah mau nikah lagi, sebenarnya saya sudah tidak tahan lagi, tapi melihat tangisan 3 orang anak saya, dan kemana mereka besok memanggil ayah, dan belum tentu pengganti saya mau menggantikan dengan posisi yang penuh dengan kasih sayang. Maka karena itu saya pertahankan rumah tangga itu kembali. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, berumah tangga ini makanya disebutkan bukan uji coba, bukan main-main. Ya kalau memang niat, itulah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, agama memberikan pilihan. Ya ma'syaras sabab, wahai anak-anak muda, kalau memang mau nikah, ya nikahlah kata Nabi. Ya, kalau memang belum sanggup, maka berpuasa. Fa innahu lahu wijaun. Bahkan Nabi juga yang mengatakan tungkahul mar'au li arba'in, kalau mau nikah pilih 4. Itu tujuannya adalah apa? Agar berumah tangga ini kita tidak hancur di tengah jalan. Pilih perempuan yang cantik, pilih perempuan yang kaya, pilih perempuan yang kemudian baik nasabnya. Dan jangan lupa agama memerintahkan pasbar bijatid din, pilih yang paling terbaik agamanya. Maka sering saya sampaikan dalam ceramah-ceramah di mana-mana bahwa saat kita menikahkan anak kita, ingatlah jamaah yang dimuliakan Allah. Tanya dia bisa jadi imam maghrib atau tidak, tanya dia bisa jadi muazzin atau tidak, tanya dia bisa sholat atau tidak. Jangan-jangan anak gadis yang kita besarkan, kita sekolahkan MDA, kita sekolahkan MTS, kita sekolahkan Keman, tiba-tiba dinikahi oleh seorang pemuda yang mohon maaf mandi wajib saja, dia tidak tuntas dalam hidupnya. Betapa celakanya kita jadi orang tua kalau itu saja tidak mampu kita filter. Tidak ada salahnya. Kita hanya bisa bersuara jamaah sebelum anak kita jadi. Kalau dia jadi, tak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya pasrah, lalu kemudian melihat, meratapi nasib. Belum lagi kalau anak itu tidak pandai berbakti menantu kita, maka azablah hidup kita. Begitu juga sebaliknya. Jamaah yang dimuliakan Allah, lebih lengkapnya mungkin kita lihatlah bagaimana rumah tangganya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab baru, nama kitabnya Mulhimil Alam, atau kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang inspirator dunia. Buku ini bestseller, ditulis oleh Dr. Aid Al-Qurni. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam bab buku itu ada salah satu bab yang menarik. Apa itu? Muhammad sebagai ayah. Bahkan disebutkan Muhammad sebagai sosok kesuksesan. Ternyata jamaah, dari semua perjalanan hidup Nabi, tidak ada yang tidak sukses, termasuk dalam berumah tangga. Pernahkah kita lihat rumah tangga Nabi lempar-lempar piring sebagaimana di rumah kita? Karena Nabi sholat, kita jangan-jangan tidak sholat.
Nabi yang beliau makan bersih, jangan-jangan yang kita makan kotor. Nabi pandai bersabar terhadap kekurangan istrinya. Kita kadang-kadang yang kita lihat hanya kelebihan kita, kekurangan kita tidak mau memahaminya, sehingga muncul begini dan begitu. Itu sebabnya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mengatakan bahwa rumah tangga kita sudah terbaik, ya alhamdulillah. Tapi alangkah baiknya dalam berumah tangga ini, semakin tambah hari dalam berumah tangga, semakin belajar. Karena saat kita punya anak kecil, tentu berbeda cara berkomunikasi kita saat anak kita sudah mulai besar, dan begitu seterusnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini hanya sekedar pengantar untuk kita semua agar lebih pandai dan lebih bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah al-mahmudu Allahu jalaluh wa musalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khaira jadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Allahu jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana wa hassil lana muradana wa qadi hawajina fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.